hari ini kakak mau ajak adik-adik yang mau berdiri, silahkan berdiri karena nanti kita akan memuji Tuhan dengan gerakan. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, tolong kami supaya meskipun kami beribadah di rumah, kami tetap konsentrasi, kami tetap fokus untuk beribadah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, berkati kakak-kakak yang akan melayani, juga orang tua atau keluarga yang akan mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Memberikan puji-pujian kami bagi Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Memberkati kakak kami yang akan membawakan cerita firman Tuhan.
Tolong supaya apa yang disampaikan boleh memberkati setiap kami dan kami juga fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kita sudah memuji Tuhan di rumah dan saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita tentang kesetiaan atau ketaatan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, berapapun usia kita saat ini, tidak boleh berhenti belajar untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kakak akan mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita bersama-sama melihat cerita film berikut ini. Yuk! Caleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Caleb. Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu Caleb. Taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama Mama dan Papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yup. Mundur. Ya, terus. Net. Ya, hook. Net. Hey, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Caleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh.
Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya, Mama senang sekali kamu nurut. Yuk cepat, kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Nah, kita sudah melihatkan cerita film tadi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan di rumah apa pesan apa yang kita dapatkan? Bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat. Kalau kita taat, kalau kita nurut, kalau kita setia, melakukan yang dipercayakan oleh mama, papa, atau siapapun, maka semuanya akan mendatangkan hal yang baik. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang kisah Alkitab, tentang sekumpulan orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Penasaran? Nah, kakak mengajak kita bersama-sama membuka dan membacanya yuk semuanya Alkitabnya boleh disiapkan di rumah. Di Yeremia pasal yang ke-35. Di mana? Di Yeremia pasal yang ke-35. Nah, di sana di Yeremia pasal 35 adik-adik, di sana panjang sekali ceritanya. Dan Alkitab memberikan judul Kesetiaan Orang-orang Rehab. Coba semuanya mengikuti kakak. 1, 2, 3. Kesetiaan orang-orang Rehab. Kakak akan menunjukkan bagaimana orang-orang Rehab ini dikenal sebagai orang-orang yang setia. Nah, kakak akan membacakan beberapa ayat, nanti adik-adik di rumah juga mengikuti dan membaca di rumah. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku di sini adalah Yeremia, menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Habazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya adalah kaum orang Rehab. Nah adik-adik, Nabi Yeremia ini mendapatkan perintah pesan dari Allah secara langsung untuk membawa orang-orang Rehab masuk ke kamar atau ke dalam rumah Tuhan. Mereka dibawa ke rumah Tuhan, terus masukkan mereka ke dalam satu kamar. Dan Yeremia tentunya mendengar pesan Allah ini harus melakukannya. Nah, Yeremia pun menjadi orang yang taat, bukan? Yeremia melakukan apa yang dipesankan oleh Allah. Kemudian Yeremia mendatangi orang-orang Rehab dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menemui orang Rehab dan membawa mereka masuk ke rumah Tuhan. Di ayat yang keempat Yeremia menuliskan, Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum penjaga pintu. Ayat yang kelima, di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silahkan minum anggur. Nah ini Yeremia tepat melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Nah Yeremia juga adalah salah satu nabi atau pribadi atau orang yang taat dan setia melakukan perintah Tuhan.
Nah, ketika bertemu dengan orang Rehab, Yeremia kemudian melakukan seperti yang diperintahkan Allah, yaitu memberikan dan menyuguhkan mereka minum anggur. Seperti kalau adik-adik bertamu atau rumahnya didatangi keluarga, tetangga, teman, kita pasti memberikan suguhan, dikasih minum, silakan masuk, yuk kita minum, yuk kita makan. Nah, demikianlah juga orang Rehab. Namun ini perintahnya dari Allah. Nah, Allah menyuruh supaya Yeremia memberikan minum anggur. Tapi yang mengejutkan dari orang-orang Rehab ini adalah, nah, kakak akan mengajak kita bersama-sama membaca di ayat yang ke-6 dan seterusnya, beberapa ayat yang menyatakan bahwa orang-orang Rehab ini orang-orang yang begitu nurut. Yuk, di ayat yang ke-6. Tetapi mereka menjawab, mereka adalah orang-orang Rehab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan harus kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Jadi orang Rehab ini punya bapak-bapak leluhur, atau kalau di beberapa daerah namanya tua-tua adat. Tua-tua adat ini harus dituruti perintahnya. Kalau misalkan tidak dituruti, orang-orang bisa dikeluarkan dari desa atau kampung itu. Nah, sama, si orang-orang Rehab ini memiliki bapak leluhur namanya Yonadab. Dan itu bapak leluhur itu memberikan ketetapan beberapa perintah. Tadi apa saja perintahnya? Adik-adik bisa mengulang dan membaca di ayat yang ke-6 dan ke-7. Orang-orang Rehab tidak boleh minum anggur. Orang-orang Rehab tidak boleh mendirikan rumah, tidak boleh menabur benih, tidak boleh mempunyai kebun anggur, tapi mereka harus diam di kemah-kemah. Nah, ini perintahnya dari bapak leluhurnya. Nah, lalu bagaimana orang-orang Rehab? Apakah mereka menurut? Ketika bertemu dengan Yeremia yang menyuguhkan anggur, di ayat yang ke-8, orang Rehab berkata, kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami. Nah, di sana orang-orang Rehab ngomong sama Yeremia. Ketika Yeremia menyuguhkan anggur, orang Rehab berkata, kami mentaati seperti yang bapak leluhur kami katakan dan apa yang diperintahkan kepada kami. Jadi ketika Yeremia menawarkan anggur, tentunya dan pastinya orang-orang Rehab akan menolak. Dan mereka berkata bahwa maaf, saya tidak minum anggur, kami tidak minum anggur sesuai dengan perintah dan pesan dan ketetapan aturan yang diberikan kepada kami, maka kami tidak akan meminumnya. Nah, adik-adik, kalau misalkan kita berkunjung ke suatu rumah, sedangkan kita misalkan tidak suka minum teh, atau kita tidak suka minum Sprite atau segala minuman bersoda, kemudian kita berkunjung ke rumah teman dan kita diberikan minuman-minuman bersoda. Nah, adik-adik tidak minum tapi haus. Nah, bagaimana kita akan mengungkapkan dan menyampaikan bahwa mohon maaf, kami tidak minum minuman bersoda. Adakah minuman yang lain selain minuman bersoda? Seperti itu contohnya ya. Jadi si orang-orang Rehab ini menyampaikan bahwa mereka taat, mereka nurut dengan apa yang sudah ditetapkan kepada mereka, yaitu mereka tidak boleh minum anggur, dan mereka melakukannya. Wah, padahal mereka adalah orang-orang yang saat itu tidak percaya kepada Allah, belum percaya kepada Allah. Tetapi ada hal yang baik yang maksud Allah, yaitu dari setianya orang-orang Rehab ini. Apa sih maksud Allah? Yang pertama, maksud Allah adalah supaya orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel belajar setia kepada orang-orang Rehab ini. Allah berkata bahwa, hei, lihatlah ini loh, orang-orang Rehab ini begitu setia. Mereka nurut dengan ketetapan bapak leluhurnya. Nah, bagaimana dengan orang Israel? Apakah mereka sudah setia kepada Tuhan? Nah, Allah menunjukkan supaya mereka belajar dari orang-orang Rehab.
Bagaimana dengan kita dan adik-adik semua yang ada di rumah? Apakah kita sudah belajar untuk setia? Ataukah kita belajar untuk taat, nurut? Tentunya kepada perintah Tuhan. Juga kepada, seperti film tadi diceritakan, nurut dengan apa yang diperintahkan mama papa. Ayo, kamu nggak boleh naruh, kamu harus membereskan mainan, setelah mainan harus dibereskan. Kalau tidak akan mencelakakan banyak, akan merugikan dan banyak membawa bahaya. Nah, akhirnya si anak nurut melakukannya dan membawa hal yang baik. Nah, seperti itu juga orang-orang Rehab menjadi contoh untuk orang-orang Israel pada saat itu supaya, hey yuk lihat yuk, itu orang-orang Rehab tuh lo taat. Hey adik-adik, biasanya kita mama suka itu loh, anaknya rajin. Ayo kamu kapan rajin? Ayo kamu kapan taat? Nah, untuk sesuatu yang baik kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Untuk ada teman yang lebih setia dan taat, kita harus belajar. Kita nggak boleh berkecil hati, kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh merasa saya kok dibandingkan, tidak. Tetapi untuk sesuatu yang baik kita harus belajar. Yang kedua hal yang mengejutkan adik-adik adalah orang-orang Rehab ini mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah. Penasaran? Kakak mengajak kita semua membaca di ayat yang terakhir di Yeremia pasal 35 ayat yang ke-19. Yuk ya, kita bacakan. Oke, sebelumnya dibaca di ayat yang ke-18 dulu. Oke, 18 dan 19 ya. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rehab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rehab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Wah, luar biasa bukan? Nah, karena kesetiaan, ketaatan orang-orang Rehab dan Allah melihat itu adalah hal yang baik, Allah mengangkat seluruh orang-orang Rehab menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mendapatkan tempat spesial di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Wah, luar biasa kan? Nah, adik-adik, inilah cerita dari orang-orang Rehab. Bagaimana orang-orang Rehab adalah orang-orang yang melakukan tepat seperti yang diperintahkan bapak leluhurnya, yaitu Yonadab. Gak boleh minum anggur, gak boleh menabur benih, gak boleh nanam anggur. Nah, mereka melakukannya. Dan ketika mereka ditawari, mereka tidak tergoda, mereka tetap taat dan mereka tetap setia dengan ketetapan yang diberikan. Sampai akhirnya Allah memandang itu baik, Allah menjadikan orang Rehab sebagai contoh supaya orang-orang Israel meniru ketaatan mereka, tentunya harus kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang-orang Rehab mendapatkan hal yang spesial. Mereka melayani Tuhan sepanjang masa. Nah, ada hal yang baik bukan ketika kita menjadi anak-anak yang taat, ketika kita menjadi anak-anak yang setia, tentunya kepada Tuhan. Dan setia dan taat kepada perintah-perintah mama papa, guru, orang tua di sekitar kita, orang yang kita hormati, kita nurut dan taat. Akan ada hal baik yang akan kita dapatkan. Mungkin bukan sekarang atau mungkin bukan saat itu. Tetapi janji Tuhan akan memberikan hal yang baik bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu. Allah Tuhan kita luar biasa. Nah, untuk adik-adik yang saat ini masih belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan, adik-adik bisa belajar dari hal-hal yang terkecil. Membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, dan beribadah kepada Tuhan. Apalagi kita sudah sekian lama kita tidak beribadah di gereja. Namun jangan sampai berhenti untuk beribadah. Sekalipun secara online, Tuhan hadir di tengah adik-adik. Amin. Nah, hari ini kita belajar untuk tetap setia. Lakukan hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Karena tidak akan ada hal yang sia-sia adik-adik. Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hal yang baik untuk adik-adik di rumah. Amin. Nah, hari ini kakak akan mengajak kita bersama-sama berdoa. Untuk adik-adik yang di rumah, untuk kakak-kakak yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Melalui orang-orang Rehab, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan.
Sekalipun saat ini kami jatuh dan bangun, beri kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh tetap taat dan setia, baik dalam beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, dan setia melakukan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, biar kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.